Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kita semuanya? Saya berharap kita semua dapat dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Napitupulu SH MH MKN MSc. Beliau selaku dosen hukum perbankan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan, memberikan saya cara baru dalam belajar, di mana pada kesempatan kali ini saya Giovanni Yonas Paurening dengan NIM 234005006 akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum perbankan dengan materi dengan materi simpanan dan layanan perbankan. Nah, sebelum itu kita kan harus tahu dulu. Kita mungkin bertanya-tanya dalam benak kita, dalam pikiran kita gitu. Apa sih yang dimaksud dengan simpanan? Apa sih yang dimaksud dengan layanan perbankan gitu. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran secara garis besarnya aja bahwa simpanan dan layanan perbankan itu adalah dua hal yang berbeda, teman-teman semuanya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Dari katanya saja kita sudah bisa tahu gitu. Di sini saya mengambil penjelasan yang sederhana begitu. Simpanan itu adalah hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan di bank yang itu berkaitan dengan simpanan kita, berkaitan dengan bagaimana cara kita menyimpan uang. Sedangkan layanan perbankan itu adalah layanan apa saja yang ditawarkan oleh bank kepada kita sebagai nasabah. Nah, itu adalah gambaran simpelnya saja, dan saya sudah membuat dalam bentuk PPT, dan di sini juga saya akan sedikit menjelaskan. Ini mungkin PPT-nya sudah bisa kita lihat bersama-sama. Di sini terlihat bahwa simpanan dan layanan perbankan dengan nama saya Giovanni Raning dengan NIM 234005006. Oke, kita next. Di sini pertanyaan yang pertama adalah apa itu bank umum? Nah, bank umum itu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, maksudnya prinsip-prinsip syariah itu kan di sini kan mungkin banyak ya. Di Indonesia itu banyak banget bank-bank yang memang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah begitu, yang mana dalam pelaksananya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, seperti pada umumnya bank itu adalah yang berurusan dengan uang yang dimiliki oleh nasabah, dan di sini jasa yang ditawarkan oleh bank itu adalah jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk kegiatan usaha bank umum itu ada apa aja sih gitu kan. Yang pertama itu ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu. Terus yang kedua adalah memberikan kredit. Nah, kita kan sering banget nih mendengar ada namanya kredit dari bank gitu. Nah, itu salah satu kegiatan usaha daripada bank umum itu sendiri. Terus yang kedua ada menerbitkan surat pengakuan utang, dan yang terakhir adalah membeli, menjual, atau menjamin terhadap resiko sendiri atau self-risk maupun guna kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Nah, di sini juga ada banyak kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank untuk meliputi yang pertama, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang kedua, menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dalam menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, ataupun sarana lainnya. Yang ketiga adalah menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antara pihak ketiga. Yang keempat adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau surat berharga, dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Nah, di sini juga beberapa kegiatan dilakukan oleh
bank itu sendiri ya. Selanjutnya adalah melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang ketujuh adalah melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang kedelapan, menyediakan pembiayaan dana atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah bank sentral dari negara Indonesia itu sendiri, yang mana Bank Indonesia ini berada di atas dan di bawahnya itu adalah bank-bank lainnya. Yang kesembilan, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini ada selanjutnya kita akan bahas juga tentang selain kegiatan-kegiatan itu, bank itu ngapain aja sih? Yang pertama, itu melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terus yang kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan atau pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan, efek asuransi, serta lembaga keliling penyelesaian dan penyitaan terhadap dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, selanjutnya pada umumnya itu bank itu memiliki bisa dibilang ada tiga kegiatan. Yang pertama itu ada kredit, ada simpanan, dan layanan perbankan. Nah, khusus pada materi hari ini saya akan membahas tentang simpanan dan layanan perbankan. Untuk di kredit mungkin kita akan berjumpa di lain kesempatan. Seperti yang saya sampaikan, bahwa simpanan itu adalah apa saja cara kita untuk menyimpan uang kita, melalui apa saja kita dapat menyimpan uang kita di bank gitu. Nah, di sini ada berbagai banyak cara ya. Yang pertama itu ada deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini merupakan jenis deposito dalam jangka waktu tertentu, mana penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah, mulai hingga dari 1 hingga 24 bulan. Nah, jadi memang deposito berjangka itu ada waktunya teman-teman semuanya. Ketika kita menaruh uang taruhlah 1 Januari sampai dengan 20 Desember gitu. Nah, kita baru bisa mengambil uang itu ya memang 20 Desember, teman-teman. Kita tidak bisa mengambil uang itu sebelum 20 Desember. Nah, itulah disebut dengan deposito berjangka. Nah, deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan maupun lembaga. Nantinya pihak yang tertera pada bilet tersebut adalah pihak yang dapat mengambil dan atau mencairkan deposito yang disimpan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung maupun dikreditkan ke rekening nasabah yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada sertifikat deposito. Nah, bedanya apa? Penjelasannya begitu antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya ya. Pada dasarnya sertifikat deposito memiliki kesamaan dengan deposito berjangka yang memiliki waktu tertentu. Namun dalam deposito jenis ini, sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perseorangan maupun lembaga tertentu, sehingga dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Ini deposito sertifikat. Nah, selanjutnya juga namanya deposito on call, teman-teman, di mana jenis deposito ini memiliki jangka waktu atau tengah yang lebih cepat atau lebih singkat gitu daripada deposito berjangka yang sebelumnya saya sudah jelaskan, di mana minimal itu adalah 7 hari hingga kurang dari 1 bulan. Dan jadi kalau teman-teman ingin menyimpan uang, ketika kita punya uang nih, kita tidak mau ya apakan uang itu, kita pengen menyimpan dulu untuk 1 bulan ke depan karena mungkin kita ada kegiatan 1 bulan ke depannya lagi, dan itu kita bisa menggunakan deposito on call, teman-teman. Namun minimumnya sini ada minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus jumlah besar, misalnya mulai dari 50 juta rupiah bahkan hingga 100 juta rupiah, tergantung ketetapan dari setiap bank. Jadi kembali teman-teman, setiap bank itu memiliki peraturannya masing-masing dalam hal penetapan berapa sih jumlah uang yang boleh dimasukkan di dalam deposito on call gitu.
Nah, ini yang selalu kita biasa pakai teman-teman, itu adalah tabungan. Dimana tabungan itu merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi atau PIN, nih biasa kita dengar ya. Nah, ada juga giro. Giro itu merupakan satu produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang menggunakan giro disebut dengan giran, teman-teman semuanya. Giran dapat menarik uang yang disimpan setiap saat dengan cara menggunakan cek, bilet giro, atau dapat dipindah bukukan. Nah, tadi kita itu sudah membahas tentang simpanan, teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang layanan perbankan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, bahwa layanan perbankan ini adalah layanan-layanan apa saja yang ditawarkan oleh bank untuk kita sebagai nasabah dalam menaruh uang kita ke situ. Hal-hal apa saja yang bank berikan kepada kita ketika kita sudah menaruhkan uang di bank tersebut. Nah, yang pertama teman-teman, di sini kita akan membahas tentang clearing, atau yang sekarang lebih dikenal dengan BI Fast ya. Nah, jadi sejarahnya itu teman-teman terkait dengan BI Fast. Ini adalah berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7/18/PBI/2005 tertanggal 22 Juli tahun 2005. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Berbeda dari transfer biasa melalui mesin ATM, proses transfer lewat clearing ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, umumnya sekitar 2-3 hari. Nah, karena bank mungkin melihat adanya waktu yang terlalu lama, mungkin ada juga nasabah yang mengeluh asas waktu pengiriman terlalu lama, maka hadirlah BI Fast, teman-teman, atau Bank Indonesia Fast Payment, di mana transfer dilakukan secara real time dan tersedia dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nah, itu adalah mungkin bagi teman-teman yang sering melakukan transfer uang ke antar bank begitu. Nah, ini biasanya yang kita lakukan BI Fast. Ya, biasanya nominalnya itu nominal pajak, bukan pajak, kayak semacam biaya yang maksudnya itu adalah Rp2.500. Nah, BI Fast ini merupakan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia yang dijalankan untuk memfasilitasi pembayaran retail dan dapat diakses setiap saat. Jadi untuk pengiriman uang antar bank sekarang jauh lebih mudah, teman-teman semuanya. Nah, ada juga nih teman-teman beberapa layanan perbankan lainnya. Ada inkaso. Menurut OJK, inkaso merupakan penagihan cek dana suatu utang lain yang termasuk surat aksep maupun obligasi kepada penerbit surat berharga serta menerima pembayaran dari bank. Nah, singkatnya, inkaso ini adalah suatu layanan jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam proses penagihan utang berupa warat maupun surat. Jadi ada pihak ketiga gitu yang membantu dalam penagihan. Nah, juga ada selanjutnya layanan safe deposit box, di mana pada layanan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta suatu berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja, teman-teman, dan dapat ditempatkan di dalam ruangan yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Nah, jadi biasanya teman-teman, ini adalah layanan yang diberikan oleh bank kepada kita yang memang ingin menyimpan barang tapi kita merasa tidak aman untuk menyimpan di dalam rumah. Nah, biasanya barang-barang yang disimpan dalam SDB ini adalah barang-barang yang bernilai tinggi, di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah, dan bank menyediakan layanan berupa safe deposit box atau SDB. Nah, selanjutnya yang biasa kita pakai itu kita biasa menyingkatnya itu dengan ATM, yang merupakan kepanjangan dari anjungan tunai mandiri, di mana anjungan tunai mandiri adalah mesin yang diperuntukkan untuk dapat mengambil uang atau saldo dimanapun mesin itu berada dan selama masih berada di dalam jaringan bank. Selanjutnya ada banknotes, di mana salah satu layanan bank kepada nasabah untuk melayani transaksi jual beli mata uang asing nih teman-teman, dalam bentuk uang kertas ataupun tunai. Beberapa uang asing yang dapat berada di bank-bank Indonesia yang bisa dilayani adalah USD, GBP, Euro, Singapore Dollar, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada bank garansi, di mana merupakan garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh bank dalam bentuk melekat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau uang prestasi. Nah, kita akan masuk nih teman-teman ke jenis-jenis bank garansi gitu. Tadi kan bank garansi kan sudah sebutkan bahwa dia itu adalah yang menjamin gitu ketika ada uang prestasi. Nah, kita akan bahas nih, ada lagi teman-teman
jenis-jenis bank garansi gitu. Nah, pertama itu bank garansi untuk penangguhan bea masuk. Ya, ini bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Nah, bank garansi untuk pita cukai tembakau, selanjutnya ada bank garansi untuk pita cukai tembakau yang merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin penguasaan pabrik rokok guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau dan rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk diedarkan kepada masyarakat dan diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bank garansi untuk tender dalam negeri atau big band, di mana bank garansi yang diberikan kepada pihak lain, pihak ketiga, yakni yang memberikan pekerjaan, yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan si kontraktor, atau pihak di kemudian disebut pihak yang dijamin yang akan mengikuti tender. Nah, bank garansi untuk melaksanakan pekerjaannya atau performance band, yakni bank garansi diberikan kepada pihak ketiga atau pihak yang memberikan pekerjaan, kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan untuk kepentingan si kontraktor, atau selanjutnya disebut sebagai pihak yang dijamin guna menjamin terlaksananya pekerjaan yang diterima dari pihak pekerjaan atau pihak menerima jaminan. Bank garansi untuk perdagangan, yakni bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan yang kemudian disebut sebagai pihak yang menerima jaminan yang menjadi agen-agen perdagangan dan depo-depo perdagangan. Selanjutnya ada bank garansi untuk penyerahan barang-barang, merupakan bank garansi yang diberikan kepada pihak yang dijaminkan akan melakukan pembayaran barang. Nah, di sini juga ada namanya bank draft, teman-teman, merupakan surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit atau draft tersebut kepada pihak lainnya gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya ada letter of credit atau L/C, yang merupakan sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan menerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atas salah satu bank koresponden bagi kepentingan. Nah, selanjutnya ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN, atau sering disebut dengan L/C lokal, merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank penerbit atas permintaan pembeli atau pemohon yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau penerima apabila bank penerbit menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN. Nah, selanjutnya ada traveler censure, di mana merupakan sebuah alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang yang berpergian dan dapat dituangkan pada kantor-kantor bank untuk mengeluarkan pihak yang dituju. Nah, selanjutnya ada real time gross statement atau RTGS, yang merupakan salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS merupakan opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta rupiah. Nah, fungsi utama dari RTGS ialah untuk mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Nah, selesai teman-teman semuanya. Jadi itu adalah tadi pembahasan singkat dari saya selaku mahasiswa dalam menjelaskan apa sih simpanan, apa sih layanan perbankan, dan itu adalah penjelasan dari saya. Saya rasa cukup untuk di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada tulisan saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang masuk atau kata-kata saya yang masih berbelit-belit. Saya mohon maaf. Saya akan improve lagi ke depannya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada dosen saya yang sudah memberi saya kesempatan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam untuk kita semuanya. Dadah.